Raden Toto Kim Darto itu perguruan yang didirikan itu namanya IKSP Kerasakti, bukan yang lain-lainnya. Ini perlu diketahui oleh semuanya. Kalau ada perguruan yang lain-lain itu mengatakan namakan guru besarnya Bapak Raden Toto Kim Darto, itu salah. Berarti pendirinya itu, kalau saya boleh ngomong, pengecut. Tahu pengecut? Wani ngedek nih perguruan tapi gak wani. Utara kita dengan dataran rendah, kita di bawah dengan guru. Terus di dalam perjalanannya, guru ini mendapatkan ilmu bela diri utamanya. Ini perlu diketahui oleh semua anggota. Beliau seorang yang masih muda belia. Beliau berlatih di berbagai macam perguruan pencak silat maupun kungfu yang ada di Madiun maupun di luar Madiun. Tetapi setelah dia berlatih menggali, ya, dari perguruan satu ke perguruan yang lama, tetapi beliau belum disahkan, belum dibaiat untuk menjadi seorang warga, sehingga beliau belum terikat di dalam salah satu perguruan, tapi pernah mengikuti baik itu tinju, ular, pencak, dan lain sebagainya. Setelah itu beliau merenungkan, akhirnya beliau merantau. Ya, setelah beliau belajar kaitannya dengan bela diri, beliau merantau ke Banten. Ya. Setelah merasa semuanya terkuasai dengan baik, kembalilah beliau ke Madiun untuk mendirikan suatu perguruan yang dinamakan IKSP Kerasakti. Setelah beliau mendirikan perguruan dengan aliran kungfu pada tahun 1980, melihat perkembangan di negara kita, hubungan Indonesia dengan Tiongkok lagi retak. Almarhum guru besar kita mempunyai firasat yang sangat luar biasa. Kalau memaksakan diri tetap beraliran kungfu, nggak akan bisa berkembang. Akhirnya di tahun 1981, IKSP Kerasakti yang kungfu notabene itu tadi didatarkan ke dalam Federasi IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Akhirnya tergabunglah kita di dalam Federasi IPSI, sehingga keuntungan bagi kita yang belajar di IKSP Kerasakti, karena para senior kita terdahulu, biarpun kita sudah masuk di dalam Federasi IPSI, pelajaran kungfu ini nggak mau ditinggalkan, sehingga model celana pun tetap itu dipakai, baju pun masih dipakai, nggak mau dirubah. Sehingga kita punya kelebihan, biarpun kita punya federasi di pencak silat IPSI, tapi kita mempunyai kelebihan. Selain kita bisa pencak, kita juga bisa kungfu. Kalau orang pencak silat nggak mungkin dia bisa berjungkir balik kayak seperti tadi yang ditampilkan, nggak ada. Pelajaran-pelajaran kayak gitu nggak ada. Pencak silat itu mengutamakan suatu gerakan seni yang tidak seperti yang kita tampilkan tadi. Ya, tapi di IKS dengan pencak bisa, dengan kungfu bisa. Ini kelebihan kita. Biarpun ketika kita di dalam pertandingan di Federasi IPSI kita tidak boleh menggunakan atribut celana, mungkin dengan di bawah ada karetnya kita harus pakai komprang dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi ketika untuk kepentingan kita sehari-hari, tetap kita menggunakan atribut yang menjadi kebanggaan kita. Baju kebesaran yang saudara pakai ini. Terus
di dalam perjalanannya mulai tahun 81 kita masuk di IPSI, terus berjalan, IKS terus berkembang. Diawali dari Madiun, Madiun keluar sampai ke Magetan, Magetan keluar sampai di Ngawi. Perlu perjuangan. Almarhum pelatih sendiri pada saat itu, datang sendiri di tempat latihan. Ya. Karena perjuangannya yang gigih dan alhamdulillah karena mungkin itu sudah mendapatkan ridho dari Allah, akhirnya dengan perjuangan-perjuangan itu seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi perlu diketahui oleh saudara-saudara semua bahwa IKSP Kerasakti ini dilahirkan di Madiun ini sekaligus yang menjadi guru besar, pendiri perguruan IKSP Kerasakti ini adalah Bapak Raden Toto Kindar. Jadi kalau ada perguruan muncul ya yang mengistilahkan perguruan apa namanya itu dengan mengatakan bahwa guru besarnya itu Pak Totong, itu berarti mereka yang mendirikan perguruan itu punya nyali yang sangat kecil sekali. Nyali ini cilik. Mestinya kalau sudah berani mendirikan perguruan, itu dia sudah bisa disebut sebagai guru besar karena pendiri. Jadi Bapak Raden Toto Kindarto itu perguruan yang didirikan itu namanya IKSP Kerasakti, bukan yang lain-lainnya. Ini perlu diketahui oleh semuanya. Kalau ada perguruan yang lain-lain itu mengatakan namakan guru besarnya Bapak Raden Toto Kindarto itu salah. Berarti pendirinya itu kalau saya boleh ngomong pengecut. Tahu pengecut? Wani ngedekne perguruan tapi gak wani mengakui bahwa itu yang mendirikan itu tadi, terus dia tidak mau disebut sebagai guru besar. Berarti pengecut. Sebetulnya seorang pendiri itu ya sudah harus siap untuk dipanggil seorang guru besar karena itu pendiri. Akhirnya karena dia mungkin dulu pernah berlatih dengan almarhum guru besar kita, akhirnya guru besarnya ya kuwi. Nah itu salah. Karena Pak Totong itu perguruannya ya hanya satu, IKSP Kerasakti. Kalau yang lain-lain itu bukan. Ya. Kembali ke 97 setelah almarhum meninggal. Jadi ujian dan cobaan selalu silih berganti. Ada 4 perguruan yang sebenarnya itu dilahirkan jurus dan gerakan, bahkan bajunya tidak beda jauh yang dimiliki oleh IKSP Kerasakti. Tapi karena memang IKSP Kerasakti ini sudah ditakdirkan oleh Allah akan tetap jaya dan berkembang, siapapun yang memimpin, alhamdulillah saya yang melanjutkan, semuanya bisa berkembang dengan baik. Terus di dalam perjalanan setelah ada 4 perguruan itu tadi muncul lagi, muncul lagi perguruan yang namanya Sejati. Mungkin teman-teman di sini kenal yang namanya Sejati. Muncul perguruan yang namanya Sejati. Sejati itu dari mana? Sejati itu pendirinya, salah satunya yang mendirikan Wanorosito, Mas Yudi Abioso, yang mendirikan Wanorosito di Surabaya. Di sana nggak bisa berkembang, pulang Madiun ganti mendirikan Sejati bersama dengan yang lain-lainnya. Bersama dengan Putra Pertiwi, tokoh Putra Pertiwi, karena Putra Pertiwi tidak bisa berkembang itu pulang ke Ngawi. Bersama-sama dengan Mas Yudi Abioso mendirikan namanya perguruan Sejati. Mungkin teman-teman tahu dan paham, dan itu mereka pasti mengakui bahwa guru besarnya adalah Pak Toto. Itu salah. Jadi pendirinya sebetulnya itu pengecut. Ya, pendirinya itu pengecut. Kalau nggak pengecut dia mesti berani mengatakan saya guru besarnya karena saya yang mendirikan. Tapi nggak berani. Terus akhirnya di dalam perjalanan, alhamdulillah IKSP Kerasakti di dalam kepemimpinan saya bersama jajaran semua pengurus pusat yang ada, didukung oleh para ketua cabang dan anggotanya,
pada tahun 2001 kita sudah bisa memulai untuk membeli tanah. Cerita begitu almarhum meninggal, IKSP Kerasakti ini merupakan suatu perguruan yang teraniaya. Kalau saya ngomong teraniaya, karena apa? Pada saat kita melakukan suatu kegiatan, itu udah